Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Berselingkuh dengan istri, seorang pria di Bangli membunuh tetangga. Tim gabungan menemukan sejumlah barang terlarang dalam sidak rumah tahanan kelas 2B negara Jembrana. Jangan lewatkan mencoba kelezatan ayam bakar bubuk genap khas Bali di Kota Denpasar. Karena cemburu, seorang pria di Kabupaten Bangli menghabisi nyawa tetangganya dengan senjata tajam. Iketut Muradane yang berusia 47 tahun ini tidak melarikan diri. Sehabis membunuh korban, ia mendatangi Polres Bangli dan langsung menyerahkan diri pada Kamis pekan lalu. Pelaku naik pitam ketika mengetahui korban Sudiarta berselingkuh dengan istrinya. Perselingkuhan tersebut sudah berlangsung 5 bulan. Kesabarannya habis ketika pelaku melihat sang istri naik sepeda motor dengan korban. Pelaku sempat mengirim pesan singkat ke korban melalui telepon istrinya. Setelah mengetahui keberadaan korban, pelaku langsung menghabisinya di sebuah kolam air panas di Banjar Yeh Panas, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani. Tiba di kolam renang, terlapor melihat korban berada di samping kolam. Terlapor langsung membuka sarung celurit karena dilihat oleh korban, kemudian korban melompat ke dalam kolam dan diikuti oleh terlapor. Selanjutnya, terlapor langsung menebas korban secara membabi buta dan korban sempat melakukan perlawanan dengan tekanan tangan kosong tersebut mencoba merebut senjata saja yang dimiliki. Namun terlapor terus menebas korban dengan celurit. Selanjutnya, terlapor meninggalkan korban dalam keadaan sekarat. Kemudian terlapor menyerahkan diri ke Polres Bangli serta barang bukti yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian pelaku dan bukti diproses di Mako Polres Bangli dan atas perbuatan tersebut pelaku saat ini sudah diamankan di Polres Bangli berikut dengan barang buktinya. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapores Bangli. Sejumlah barang bukti berupa celurit dan barang bukti lain sudah diamankan polisi. Dengan menyerahkan diri ke polisi, pelaku tampaknya puas melampiaskan dendam kesumat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan 2 perempuan. Kedua tersangka ini masing-masing berusia 23 dan 17 tahun. Namun saat jumpa pers Jumat pekan lalu, polisi tidak menghadirkan tersangka karena masih di bawah umur. Mereka diduga berperan menjajakan 2 korban prostitusi di bawah umur melalui aplikasi micet. Dari setiap transaksi mereka mendapat imbalan 50 hingga Rp150.000. Polisi meringkus mereka di salah satu rumah kos elit di kawasan Pemecutan, Kelot, Denpasar Barat. Saat ditangkap, tersangka sedang menunggu imbalan dari 2 korbannya yang sedang melayani pria. Yang memegang admin, kemudian mereka yang bernegosiasi dengan pelanggan, seperti itu. Nanti setelah sudah deal, baru nanti pelanggan itu yang bertemu dengan DNA dan NNI di sini. Tarif yang dipasang di situ adalah berkisar antara 200 sampai dengan 400.000. Jadi fee kepada si tersangka di sini adalah kisaran antara 50 sampai dengan 150.000, seperti itu. Polisi menyita sejumlah barang bukti, uang tunai Rp350.000, telepon seluler, dan alat kontrasepsi bekas pakai. Kedua tersangka diancam pidana karena melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun kurungan penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Selain Undang-Undang ITE, polisi juga menjerat salah satu tersangka dengan pasal pidana tentang mucikari. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polda Bali, Bais TNI, BIN, Satpol PP, dan stakeholder lainnya. Semoga suasana kondisi di Bali semakin baik dan 7 warga Nigeria ini ditangkap petugas imigrasi Denpasar di salah satu rumah kos di Jalan Kusuma Bangsa, Kota Denpasar. Masyarakat sekitar mencurigai ke-7 warga negara asing melanggar izin tinggal. Lalu petugas intelijen kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar bekerjasama dengan BIN dan Bais mendatangi kediaman tersangka. Dari pengecekan dokumen diketahui 2 WNA memiliki izin tinggal, namun sudah habis masa berlakunya, dan 4 WNA lainnya tidak memiliki dokumen izin tinggal dan berusaha melarikan diri ketika ditangkap. Salah satu dari tersangka dilarikan ke rumah sakit karena cedera kaki akibat melompat dari lantai 3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar, Rida Saputra mengatakan, seluruh korban kejahatan love scamming berada di luar negeri. Namun petugas akan tetap mendalami kasus ini. Khususnya yang overstay ya, karena yang pemegang kitas 3 orang, kita masih lakukan pendalaman lebih lanjut terkait kegiatannya. Sementara yang overstay ini kami coba analisis beberapa chatting dan file-file yang di laptop, apakah bisa dikategorikan itu love scamming atau cybercrime. Kita masih kerjasama dulu, masih penyelidikan lebih lanjut. Masih patut diduga. Petugas imigrasi dan aparat penegak hukum akan mendeportasi dan mencantumkan dalam daftar hitam setiap warga asing yang melakukan kejahatan dan melanggar izin tinggal di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.